Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen modal kerja. Dosen pengampu Ibu Amila ME, kelompok 3, atas nama Tri Rahayu dari kelas Ekonomi Syariah G. Manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu pengelola kas. Pengertian dan ruang lingkup kas. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas adalah berupa uang tunai yang terdapat dalam perusahaan, cash of hand, dan surat berharga lainnya, serta uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran dan deposit atau tabungan yang dalam jangka pendek atau waktu segera dapat diuangkan sebagai alat pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, sebuah perusahaan selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasional perusahaan setiap hari maupun untuk melakukan investasi baru dalam aktiva tetap. Adapun alasan menyediakan sejumlah kas, baik uang tunai yang ada dalam perusahaan atau yang ada pada bank, setiap saat bisa diambil sebagai uang tunai, yaitu sebagai yang pertama kebutuhan untuk operasional perusahaan dalam melakukan transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu untuk kebutuhan selain tersedia uang kas untuk berjaga-jaga dalam mengatasi pembayaran yang tidak diperkirakan setiap saat harus dibayar sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dengan adanya perubahan harga yang menguntungkan dengan menjual surat berharga yang harganya naik. B. Budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan kas sangat diperlukan karena akan diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau kekurangan kas, sehingga perusahaan mengusahakan kas untuk menutup defisit tersebut. Begitu pula dengan keadaan surplus atau kelebihan kas karena operasi perusahaan sehingga uang kas dapat digunakan pada kegiatan yang lebih menguntungkan. Pada anggaran kas perusahaan dapat disusun per bulan, per minggu, atau per hari. Pada umumnya, anggaran kas disusun berdasarkan per bulan, baik untuk setiap 6 bulan atau 12 bulan. Meskipun tidak menutup kemungkinan dilengkapi dengan anggaran kas mingguan dan bahkan harian untuk bulanan yang akan datang. Anggaran kas ini bertujuan untuk pengendalian kas perusahaan, yang merupakan aspek penting bagi manajer keuangan sebagai alat utama untuk peramalan keuangan jangka pendek. Apabila anggaran kas ini digunakan secara tepat, maka dapat menunjukkan jumlah dana yang dibutuhkan, kapan terjadinya defisit anggaran, sehingga manajer keuangan dapat mengantisipasi dengan merencanakan pinjaman untuk menutup defisit tersebut. C. Tahapan penyusunan budget kas. Penyusunan budget kas biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, operasional transaksi. Operasional transaksi yaitu tahapan estimasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasional perusahaan. Yang kedua yaitu financial transaksi, yaitu tahapan estimasi keperluan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya yang dipergunakan dalam membayar untuk menutupi defisit kas karena operasi perusahaan, dan pembayaran hutang, pembayaran bunga, dan pembayaran lainnya. Yang ketiga yaitu operasional and financial transaksi, yaitu estimasi penggabungan antara keseluruhan permintaan dan pengeluaran serta keperluan dana setelah adanya transaksi finansial. B. Pengelola piutang. A. Pengertian piutang. Piutang merupakan suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit,
Untuk mengendalikan piutang, sebuah perusahaan juga perlu memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menetapkan kebijakan kredit pada bisnisnya. Selain itu, piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. B. Tujuan manajemen piutang. Pengelola piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari resiko-resiko yang berasal dari pemasukan kredit seperti seluruh piutang tidak tertagih, piutang tidak dibayar sebagai piutang, pelunasan piutang lewat jalur jatuh tempo, perputaran piutang yang rendah, dan yang terakhir kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama, jumlah besar atau kecilnya penjualan kredit. Maksudnya, semakin besar jumlah penjualan kredit, maka semakin besar pula piutang atau dana yang tertanam dalam piutang. Yang kedua yaitu persyaratan pembayaran penjualan kredit. Maksudnya, syarat pembayaran kredit ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pelanggan harus melunasi pembayaran hutangnya dan seberapa besar hak pelanggan kalau dapat memenuhi pembayaran lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu ketentuan batas jumlah kredit. Masing-masing perusahaan tentu tidak sama dalam pembatasan jumlah kredit yang diberikan. Ada yang cukup lama dan ada pula yang cukup singkat. Yang keempat, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Perusahaan dalam pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif. Yang terakhir yaitu kebiasaan membayar para pelanggan. Kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian dapat dilakukan dengan membayar tunai dan ada pula yang membayar dengan cara memanfaatkan syarat pembayaran kredit seperti disebutkan di atas. Penilaian resiko kredit. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu karakter. Karakter pelanggan tentu menjadi pengamatan dari perusahaan. Apakah pelanggan ini bersifat jujur atau tidak dalam melakukan kebiasaan membayar kewajiban. Yang kedua yaitu capacity. Kemampuan pelanggan harus diukur oleh perusahaan. Bagaimana kemampuan membayar kewajibannya di waktu yang lalu dan bagaimana kondisi pelanggan tentang tempat usaha pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu kapital. Perusahaan mengukur posisi finansial pelanggan dengan melihat laporan keuangannya, terutama pada permodalan perusahaan. Yang keempat, kolateral. Untuk keamanan kredit yang diberikan perusahaan pada pelanggan, biasanya pelanggan bisa jadi menyampaikan suatu pinjaman kepada perusahaan, misal aktiva tetap. Yang terakhir adalah kondisional. Kondisi perekonomian di suatu negara atau daerah dalam waktu-waktu tertentu dapat merupakan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya. Poin E. Perputaran piutang. Piutang sebagai bagian dari modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar. Semakin lama syarat pembayaran, maka semakin lama modal terikat pada piutang, sehingga tingkat perputaran piutang semakin rendah. Rumus singkat perputaran piutang. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi piutang rata-rata. Sementara untuk mendapatkan piutang rata-rata menggunakan rumus piutang rata-rata sama dengan dalam kurung piutang awal tambah piutang akhir tutup kurung bagi 2. Poin E. Hubungan penjualan kredit dengan perputaran kas. Perputaran kas masuk karena penjualan kredit direncanakan dengan budget pengumpulan piutang. Budget pengumpulan piutang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan jangka waktu penjualan dan kebiasaan pelanggan membayar hutangnya. Yang terakhir yaitu pengelolaan persediaan. Pengertian pengelolaan persediaan. Persediaan barang merupakan salah satu aktivitas lancar yang jumlahnya cukup besar dan selalu berputar secara terus-menerus, serta mengalami perubahan pada suatu perusahaan, terutama pada perusahaan industri. B. Jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan dasar atau bahan mentah. Bagi perusahaan industri adalah persediaan bahan untuk diproses dalam memproduksi. Persediaan bahan dasar harus cukup. Istilah cukup agar persediaan barang dasar jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Yang kedua, persediaan barang dalam proses adalah barang yang masuk dalam proses produksi
yang akhirnya menjadi barang jadi. Sedangkan barang jadi adalah barang yang siap dipakai atau dijual, yang akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk sektor produksi dan pemasaran. Dengan persediaan barang jadi yang cukup, perusahaan dapat memenuhi permintaan atau pesanan dengan cepat. Tetapi dengan persediaan yang besar akan membawa konsekuensi berupa biaya yang timbul untuk mempertahankan persediaan tersebut. C. Economic Order Quantity (EOQ) merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan dalam setiap kali pembelian bahan mentah. Economic Order Quantity adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan pembiayaan pesanan dan penyimpanan persediaan. Ada beberapa jenis biaya pada Economic Order Quantity. Yang pertama, biaya pesanan. Biaya pesanan adalah semua biaya yang timbul sebagai akibat pesanan. Biaya itu meliputi biaya sejak dilakukan pemesanan hingga pemesanan itu di gudang, seperti biaya persiapan, penerimaan, pengecekan, penimbangan, atau biaya lainnya sehingga persediaan siap untuk diproses. Yang kedua, biaya simpan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu. Biasanya ditunjukkan dengan persentase atas harga beli persediaan tersebut. Yang ketiga, biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya persen secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Karena pentingnya menentukan persediaan perusahaan, maka manajer keuangan harus menentukan persediaan yang optimal. Suatu metode untuk menentukan persediaan bahan dasar yang tepat sehingga tidak mengganggu proses produksi dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. D. Safety stock dan reorder point. Safety stock adalah persediaan pangan bahan mentah. Supaya stok tetap aman, maka jumlah sesaat sebelum barang datang juga harus sama dengan atau di atas safety stock. Sedangkan reorder point adalah titik persediaan bahan mentah. Sisa masih ada yang harus dilakukan pengemasan kembali. Bisa juga dikatakan kuantitas barang yang menjadi acuan bagi pembeli untuk melakukan pemesanan pembelian. Nilai reorder point ini harus di atas nilai safety stocks, mengingat ada jeda waktu antara pemesan dan penerima barang. Faktor yang perlu diperhatikan ada dua. Yang pertama, penggunaan material selama pemesanan dan besarnya safety stock. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.